Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha menatap, wahai yang maha menyaksikan, golongkan kami menjadi hamba-hamba yang selalu merasa ditatap oleh-Nya. Wahai yang maha mendengar, innaka antas sami'ul alim. Sesungguhnya Engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Golongkan kami menjadi orang yang selalu merasa didengar oleh-Nya, sehingga setiap ucap senantiasa terjaga. Wahai Allah yang maha mengetahui segala-galanya, bimbing kami ya Rabb agar semakin mengenal-Mu, semakin mencintai-Mu, dan semakin merindukan-Mu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Terima kasih Ustadz Bakhtiar Nasir. Saya mohon maaf, sebetulnya sudah waktu azan, sekarang tidak apa-apa, ini beberapa menit saja. Hadirin, saya tidak bisa melihat siapa yang hadir. Semoga setiap yang hadir menjadi orang yang sangat mencintai Allah, sangat merindukan perjumpaan dengan Allah, dan Al-Quran menjadi bagian terpenting dari cinta dan kerinduan kepada Allah. Amin. Boleh saya bertanya, yang bisa jawab hadiahnya umroh sama-sama. Mau? Pertemuannya di depan Masjidil Haram ya. Beritahu apa yang paling diinginkan oleh Bapak dan Ibu, tua muda, Islam non Islam. Masih diam. Kalau gitu ini dulu. Tebak apa yang ada di tangan saya? Jam. Bingung, benar? Ya. Ya, kosong. Pasti bingung. Tebak apa yang ada di tangan saya? Isu. Kalau kita yakin, pasti kata-katanya mantap. Kalau belum yakin, maaf, lohok katanya begitu. Pertanyaan, apa yang paling diinginkan oleh jamaah ini di dunia? Jawab. Agak bingung. Saking banyak. Apa yang paling diinginkan di dunia? Tidak rumit. Apa? Ridho. Jawab. Ridho Allah. Mending kaya atau bahagia? Mending jadi pejabat atau bahagia? Mendingan sehat atau bahagia? Alhamdulillah. Jadi apa yang diinginkan di dunia ini? Sekarang udah mulai mantap. Kalau tidak jelas yang kita inginkan, tidak akan jelas langkah kita. Kunci bahagia itu apa? Bingung lagi kan? Tapi belum jelas kan? Kunci bahagia ada berapa? 2? Apa Pak? Karena kita punya Quran, kita coba An-Nahl 97. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man amila sholihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min qala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Itu di dunia. Barang siapa yang beriman, barang siapa yang beramal saleh, laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman kepada Allah, sungguh Allah mengaruniakan kepadanya hayatan thayyibah di dunia. Di akhirat mendapat yang lebih baik dari apa yang dia lakukan. Jadi kunci bahagia itu hanya 2. Kalau merujuk An-Nahl 97, iman dan amal soleh. Halo.
hayatan thayyibah itu karena iman dan amal soleh. Jadi mencari bahagia dari harta, mungkinkah orang yang kaya bahagia? Ya. Bingung lah. Mungkin kalau dia beriman dan dijadikan amal soleh. Mungkinkah pejabat bahagia? Mungkin. Mungkin kalau dia pejabat kuat iman dan menjadikan jabatannya amal. Mungkinkah orang yang baca Quran tidak bahagia? Mungkin. Mungkin kalau baca Quran tidak membuat imannya meningkat dan tidak jadi amal soleh. Jadi kalau kita merasa hidup kurang bahagia, apa artinya? Kurang mana? Kalau merasa kurang bahagia, apa artinya? Kurang iman, Kurang iman. Walaupun kita sholat, kita saum, datang ke majelis taklim, tahajud, tapi kalau iman kita tidak mantap, pasti tidak nyaman. Ciri orang yang kurang iman ada 3. 1, selalu cemas dengan yang belum terjadi urusan duniawi. Kalau udah ingat nanti, besok, lusa, selalu membuat cemas, ini berarti kurang iman. 2, masa lalu, setiap ingat masa lalu, sedih, kecewa, sakit hati, tidak bisa move on dari masa lalu. Ini kurang iman. Yang ketiga, saat ini capek, resah, pusing, galau, letih, pikiran, hati, fisik, selalu capek, ribet hari-harinya. Itu ciri orang kurang iman. Kalau orang beriman, benar-benar enjoy dalam hidup ini. Dipuji, dicaci, sehat, sakit, ada, tiada, diangkat, diturunkan, dapat untung, rugi, ditipu, dihormati, sama, semuanya adalah sumber kebahagiaan. Halo? Halo. Teruskan sedikit lagi. Teruskan. Harusnya bagaimana? Ingat masa depan, ada Allah. At-Taubah ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kepada kami kecuali apa yang sudah ditetapkan Allah untuk kami. Dialah Allah maula kami, dan kepadanya lah orang-orang yang beriman bertawakal. Tidak harus cemas dengan yang akan datang. Ada Allah yang menguasai langit dan bumi, yang maha baik, yang maha menjanjikan dan tidak pernah mengingkari janji. Wa may yatawakkal 'alallah fahuwa hasbuh. Ingat masa depan, yakin ada Allah, sempurnakan ikhtiar, sempurnakan doa, berbaik sangka kepada Allah, pasrahkan kepada Allah. Apapun yang akan menimpa, Allah yang maha baik. Mau untung, mau rugi, sama, yang penting Allah memberikan yang terbaik bagi kita. Tidak ada yang harus kita takuti. Besok mati, tidak apa-apa. Yang penting kematian kita husnul khatimah, karena Allah memberikan yang terbaik bagi kita. Para pecinta dunia berat, ingat besok dan lusa, takut tidak kebahagiaan. Kalau ada yang belum menikah, terus ngitung umur dan cemas, berarti belum yakin kepada Allah. Tenang saja. Kalau ada ibu-ibu selalu cemas suaminya lincah lagi, berarti kurang iman. Ada Allah. Oh, ada Allah. Saya tidak punya tabungan. Tidak ada masalah. Kemarin yang ngasih rezeki siapa? Jawab. Sekarang yang menjamin rezeki siapa? Besok lusa yang menjamin rezeki siapa? Selesai. Ada Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basir.
Dia Allah bersamamu dimanapun engkau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Masya Allah. Apapun yang akan diberikan, takdirkan Allah kepada kita, tak apa-apa. Mau diapakan saja diri ini ada masalah. Kita adalah milik Allah, dan Allah akan memberikan yang terbaik bagi yang bertawakal kepadanya. Innallaha yuhibbul mutawakkil. 2. Bagaimana masa lalu? Dia menghina saya ditipu, saya dizolimi. Dengar, masa lalu sudah berlalu. Apa panduan Quran? Al-Hadid ayat 22-23. Ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabraha inna dzalika 'ala Allahi yasir likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Tidak ada satupun musibah yang menimpa di bumi ini, apapun bentuknya, dan juga pada dirimu, kecuali sudah tertulis di lauh mahfuz sebelum kami mewujudkannya. Tidak ada yang tidak tertulis di lauh mahfuz. Daun jatuh saja sudah tertulis. Bagaimana mungkin sebesar kita tidak ada tertulis? Gempa, perang di Palestina, tsunami, jerawat, bisul. Tidak ada yang tidak tertulis. Apa yang tidak tertulis? Semuanya tertulis sebelum Allah mewujudkannya. Dan semua itu sesungguhnya inna dzalika 'ala Allah yasir. Sesungguhnya mudah bagi Allah. Agar kalian tidak terlalu berduka cita dengan apa yang luput, yang tidak cocok dengan keinginan. Dan jangan terlalu gembira dengan apa yang Allah berikan. Dan sesungguhnya Allah lah tidak mencintai, tidak menyukai orang yang sombong lagi membangga-banggakan diri. Apa? Yang lalu memang begitu. Bagi yang dihina, ya sudah. Qadarullah, sudah nyobain, dipuji rame-rame. Udah gitu, dicaci maki rame-rame. Ya memang begitu jalannya. Apa yang harus dilibetin? Diri ini milik Allah. Tinggal diberi takbir, ridho. Kalau takbir itu menyakitkan, tobat. Wa ma asobakum min musibatin wa bima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Musibah apapun yang menimpamu adalah karena tanganmu sendiri. Maka untuk yang lalu, ridho dengan takdir dan tobat sebanyak-banyaknya. Barulah akan terbuka hikmah. Ke depan, sempurnakan ikhtiar, doa dengan niat ikhlas, tawakal, berbaik sangka ke Allah. Yang lalu, ridho. Lalu bagaimana yang sekarang? Jadi ibu gak boleh mungkit-mungkit kejelekan suami, karena emang udah garis itu. Tinggal tobat, tinggal doakan. Sama bapak juga, ya. Apa yang Allah tutupi jangan pernah dibuka. Dosa yang bakal bermasalah tidak diampuni adalah kita kan sekarang dihormati orang karena Allah menutupi aib. Lalu kita membuka, itu kesalahan besar. Apa yang Allah tutupi? Tobat. Tidak boleh membuka. Bagaimana yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang kita lakukan sekarang? Niatkan jadi amal soleh. Bu, ibu, jawab atau hadir. Ibu kan mau nikah sama beliau tuh, suami maksudnya. Tadinya ingin bahagia, ya kan? Ternyata salah satu sumber penderitaan ibu siapa? Ini ya, benar ini. Suami begitu. Walau gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, demi si calon istri. Udah nikah, ternyata sumber penderitaan para suami siapa?
Istrinya bukan. Sumber penderitaannya adalah kurang iman dan kurang amal soleh. Jelas, Bu? Ibu mau yang gimana? Iya, saya tuh ingin suami saya tuh hafiz Quran, akhlakul karimah, uangnya banyak. Bu, ingat, yang seperti itu kan tidak mau sama ibu. Penyebab ibu tidak bahagia di rumah tangga adalah karena ibu sudah banyak yang menuhankan suaminya. Lebih banyak ingat suami daripada Allah. Lebih sibuk menyenangkan suami karena takut suami berpaling ke lain hati daripada sibuk menyenangkan Allah. Lebih berharap dari suami daripada berharap dari Allah. Silahkan, berarti sudah menyekutukan Allah dengan suami. Makanya kalau terus para istri yang melihat suami, you are my everything. You are wrong, lady. Saran saya, Bu, kalau mau bahagia, sudah. Sejujurnya ya, walaupun saya tidak bisa melihat, suami-suami ibu itu termasuk manusia yang tidak bisa diharapkan. Boro-boro membahagiakan istrinya, membahagiakan diri sendiri aja susah. Benar, Ustaz Bahtiar? Oh, di sini. Ini Ustaz Bahtiar ini kalau nyulik itu nggak bisa dihentikan. Bu, Pak, latihan bahagia adalah berhenti berharap dari makhluk. Lakukan apapun cuma satu agar Allah bahagia. Semakin berharap dari makhluk, semakin tidak bahagia. Maka istri yang tidak bahagia adalah yang menuhankan suaminya. Kalau suami susah bahagia karena takut istrinya. Begitu aja rumusnya. Terbalik memang. Ustaz Bahtiar sudah dengar ilmu singa belum? Singa. Saya harus berangkat ini. Singa, ada manusia menikah, orang datang. Salam, doa, ngasih hadiah. Tapi kalau singa menikah, tidak boleh ada binatang lain yang datang. Suatu saat singa mau nikah, kucing datang, singa marah. Ketika akan dipukul, kucing berkata, tenang singa, saya harus menyampaikan sesuatu. Apa? Kata singa. Lalu kucing berbisik, dan singa pucat seketika. Apa kata kucing? Singa, jangan sombong kamu ya. Saya ini dulunya singa, tapi sudah nikah. Jelas bos? Meng, jelas nggak Meng? Roja, khauf, hub itu tanda keimanan. Kalau rojanya ke makhluk bukan ke Allah, gelisah. Khaufnya kepada makhluk akan gelisah. Jelas, Ustaz Bahtiar Nasir? Mudah-mudahan saya tidak resiko. Saya tahu siapa lagi ya? Ada sasaran ini. Memang keren di panggung, tapi sesudah ke rumah. Lelaki bertauhid tidak ada. Tidak takut bukan berarti jadi galak. Tidak ada bahagianya harap dan takut ke makhluk. Maka sebagai penutup, Ibu mau bahagia? Mau bahagia? Dengarkan ini ya. Apa arti suami bagi ibu? Oh, bingung lagi. Ini ciri-ciri kurang jelas ya. Bagaimana menempatkan suami bagi seorang istri supaya bahagia? Sebagai apa suami?
Imam, kemarin Ramadan gagal imamnya. Sebagai apa? Dengar, kita nggak usah jauh-jauh dari yang tua, hati aja. Suami adalah ladang meningkatkan iman, suami adalah ladang amal soleh. Di sana kuncinya bahagia. Syarat amal soleh ada berapa? Diam lagi. Ada berapa? Ini tawadu nih semuanya. Sudah tahu tapi pura-pura rendah hati ya. Saya harus berbaik sangka Pak, karena Quran nyuruh baik sangka. Walaupun dalam hati saya kayaknya belum tahu. Kita berbaik sangka. Syarat amal soleh cuma dua. Niatnya ikhlas dan amalnya ittiba kepada Rasulullah SAW. Selesai. Jadi lakukan yang terbaik lillahi ta'ala. Ya Allah, saya niatkan minum untuk suami karena Engkau. Ya Allah, saya muliakan suami karena Engkau. Mau berterima kasih atau tidak, mau menghargai atau tidak, itu coupling suami dengan Allah. Coupling ibu adalah jadikan amal soleh. Kelebihan kebaikan suami, ibu bersyukur, makana khairullah, ibu dapat kebaikan. Kejelekan dan kekurangan suami, ibu sabar dan membantu memperbaikinya, makana khairullah, itu pun baik bagi ibu. Enggak ada ruginya keadaan suami kalau ibu menyikapinya diniatkan jadi amal soleh. Jelas tidak nih? Tidak. Menderita tuh karena menuhankan suami. Coba Bu, yang menciptakan ibu siapa? Yang keras. Yang memberi rezeki siapa? Yang memberi hidayah siapa? Yang menutupi dosa dan aib ibu siapa? Yang ngasih pahala siapa? Yang punya surga siapa? Kalau segalanya milik Allah, kenapa kita melakukan segalanya karena suami? Makin murni hati kita lillahi ta'ala, Allah maha tahu isi hati. Wa huwa alimun bidatis sudur. Allah huwallazi anzala sakinah. Tuh begitu. Demikianlah hadirin sekalian. Kalau buat lelaki gimana? Lelaki? Mau bahagia tidak nih? Mau. Nyari dalil. Kita mah nggak usah ribet. Coba amalkan. Nih, buat lelaki supaya tauhidnya mantap. Pak, jawab hadirin. Maukah punya istri yang mengagumi suaminya tapi tidak rusak tauhidnya? Mau. Istri yang hormat ke suami? Mau tidak? Mau. Tidak rewel? Tidak mungkin yang lalu-lalu itu? Hah? Tidak banyak keinginan, mau tidak? Mau. Gimana caranya? Amal soleh. Beli emas. Lama berumah tangga. Nih rumusnya. Bu, kalau ibu melakukan kesalahan, apa yang ibu inginkan? Dimarah, dicuekin, atau dinasehati dengan lemah lembut? Dimaafkan. Jawab yang jelas. Dimaafkan. Dimarah mau tidak? Catat lelaki. Jangan suka marah-marah. Ya Bu? Dinasehatinya di depan anak-anak atau secara pribadi? Pribadi. Jangan suka nasehatin istri di depan anak-anak. Begitu Bu? Nasehatnya panjang lebar atau ringkas? Ringkas. Bolehkah diungkit-ungkit yang lalu? Jangan ungkit-ungkit Ustaz. Jangan ungkit-ungkit ya Bu ya. Kalau diungkit-ungkit gimana perasaannya Bu? Sakit. Untung ngerti ha? Alhamdulillah. Udah gitu mau dimaafkan? Dimaafkannya sesudah minta maaf atau sebelum minta maaf? Catat. Maafkan istri sebelum minta maaf. Jadi begini Pak, istri salah, tidak boleh marah.
Nah, ajak ke tempat yang terjaga privasinya, nasihati lemah lembut, ringkas. Tidak boleh bertendang, tidak boleh ngungkit yang lebih, itu aja langsung. Set, udah gitu langsung dimaafkan. Begitu Bu? Mau nggak sesudah itu ibu dikasih uang oleh suami? Kalau suami ibu seperti itu, ibu bangga tidak? Hormat tidak? Mau nurut tidak? Mau rewel tidak? Tuh beres. Tahu dalilnya apa? Dalilnya sudah tahu belum? Surat Ali Imran 134. Ciri orang takwa, alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra wal qadhimina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Tahan marah, maafkan, berbuat baik. Tuh dibalikan hatinya oleh Allah. Jadi kalau Bapak ingin suami istri nurut, gampang. Jadilah suami ahli takwa. Langsung hadiahnya Allah membalikan hati. Begitu, kita dibilang begini. Ya, keretanya ketinggalan. Terima kasih Bapak Ibu. Lelaki, kalau nanti malam bangun duluan, jangan dulu bangunkan istri sebelum ambil air hangat. Bangunkan istri, beri minum air hangat. Jadi istri mendapat minuman dari tangan suami. Sesudah itu, kalau Bapak ke toilet, jangan keluar dari toilet kecuali gosek dulu WC-nya. Masa kita yang ngotorin, istri yang ngegosek? Gak ada harga diri, gosek. Istri ke kamar mandi, rapikan tempat tidur, standar hotel. Simpan spraynya. Bahagia tidak Bu? Gelarkan sajadah, kasih minyak wangi dikit supaya istri bisa tahajud. Kalau keluar dari kamar, bawa cucian dari kamar mandi. Jangan biarkan istri bawa cucian. Kalau mau makan, jangan minta apapun, biarlah seadanya. Gimana? Kalau terlalu asin, minum yang banyak. Selesai makan, cuci sendiri, rapikan meja makan. Kalau mau masuk mobil, bukakan pintu supaya istri nyaman. Harus tutup lagi. Hormati istri. Sebaik-baik lelaki, lelaki yang paling menghormati istri. Semoga ada manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Harus ikhlas ya, karena istri belum tentu menghargai juga kan. Kalau ada maunya, udah biarin aja. Kalau ikhlas tidak akan pernah sakit hati. Kita salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.